Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 Batch 2. Perkenalkan, nama saya Cecep Heri Misusanto SPD. Saya adalah mahasiswa PPG pada LPTK UIN Wali Songo Semarang periode tahun 2025. NIM saya adalah 25031170937. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran real teaching pada siswa kelas 12 SMA N1 Sumberjaya dengan materi menerapkan takdir mu'allaq dan takdir mubram dalam kehidupan sehari-hari dengan model problem based learning. Berikut KTP saya dan kartu ujian bukti lapor diri sebagai bukti keabsahan. Demikian perkenalan singkat dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar anak-anakku? Apakah kalian semua sudah siap belajar hari ini? Baik, kalau kalian sudah siap, Bapak ingin mengecek konsentrasi kalian sebelum kita belajar hari ini ya. Siap ya? Kita tepuk 1 sampai 5. Setuju? Setuju. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Luar biasa 12C ya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan kullu mri'in zibalin la yubda'u kullu bismillahirrahmanirrahim fahuwal aqta au fahuwa abtar. Artinya segala sesuatu kebaikan yang tidak kita mulai dengan bismillah maka itu sia-sia. Maka untuk mendapatkan keberkahan pertemuan kita pada hari ini, Bapak minta Muhammad Ridwan ya selaku ketua kelas untuk memimpin doa ya di awal pertemuan kita. Disilahkan Muhammad Ridwan ke depan. Baik semuanya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut percayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gini Pak ya. Baik anak-anak, Bapak akan mengecek presensi kalian, apakah hari ini hadir semua? Ada yang nggak hadir? Siapa? Mandala, Elsa, sama Rama Erlangga. Izin atau sakit? Elsa izin, Mandala sama Rama sakit. Oke, baik ya kita teman-teman. Ada beberapa yang memang tidak masuk, kita doakan ya yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, yang izin dan yang izin juga kita doakan semoga di pertemuan yang akan datang bisa bersama-sama kita ya untuk kembali membahas pelajaran selanjutnya ya. Kemudian anak-anak mari kita biasakan ya meliterasi nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta Yosi ya. Ini calon kawan kita nih, doakan. Amin. Silakan Yosi ya untuk memimpin sebagai dirjen ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi panduriku. Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Yosi. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah ya, dimulai dengan doa, kemudian kita lanjutkan dengan memupuk jiwa nasionalisme ya terhadap bangsa kita ini ya, dalam rangka proses kegiatan belajar mengajar kita hari ini luar biasa. Baik anak-anak, Bapak selanjutnya akan mengapersepsi ya. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang beriman kepada kodok dan beriman artinya percaya. Sedangkan kodok artinya adalah ketetapan yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan yang sedang terjadi dan atau sudah terjadi. Artinya beriman kepada qadar dan qadar, maka kita harus mengetahui bahwa kita harus percaya tentang ketetapan Allah, baik yang belum terjadi dan atau yang sudah terjadi. Pada pertemuan yang lalu anak-anak Bapak sudah mensimulasi 4 gambar ya tentang iman kepada qadar dan qadar. Yang pertama tentang UMKM, kemudian apalagi yang ingat ayo? Pengemis, kemudian para pengusaha muslim yang sukses di segala profesi ya. Kemudian ada rumah mewah, kemudian apalagi ada rumah betul nggak? Nah, itu simulasi 4 gambar di pertemuan yang lalu tentang iman kepada qadar dan qadar. Kemudian, anak-anakku dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ada seseorang yang dilahirkan dengan rambut dengan rambut lurus. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan kulit putih. Ada yang sawo ada yang ada yang langsing ya. Nah, itu semua yang Allah berikan ke dunia untuk kita, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sikapi dengan sabar dan ikhlas. Kenapa, Pak? Karena ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang baik yang diberikan kepada kita. Baik anak-anak, ya, selanjutnya sebagai pemantik ya, Bapak akan memberikan satu pertanyaan nih. Mengapa beriman kepada qadar dan qadar dapat membuat hati seseorang menjadi tenang? Ada yang bisa nggak? Iya, Pak. Coba. Menjadi tenang karena ia yakin bahwa Allah telah mengatur semuanya dengan sebaik-baiknya. Dengan meyakini hal ini, ia tidak akan merasa terlalu sedih saat dia mendapat musibah, dan dia tidak akan sombong saat dia mendapatkan nikmat. Karena semua yang datang dari Allah pasti ada hikmahnya. Oke, tepuk tangan untuk ini ya. Baik nih, Pak Apung sengaja menyiapkan pulpen cinta. Oh ya, ini ada pulpen cinta. Jangan lihat bentuknya, karena kemarin Pak Apung sering pinjem-pinjem ya. Tapi ini kenang-kenangannya ya. Karena sudah bisa jawab, Pak Apung kasih pulpen cinta ya. Tepuk tangan dong. Baik, selanjutnya anak-anak, pada kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini ya, tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq. Jadi teman-teman, ini ada hubungannya ya, materi yang telah kita pelajari dengan materi yang akan kita pelajari tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq. Jadi nanti setelah kita belajar tentang takdir mu'allaq dan mubram ya, maka keimanan kita dalam rangka menghayati iman kepada qadar dan qadar ini semakin baik ya. Baik, selanjutnya
kita pada hari ini akan belajar ya menjelaskan pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubram beserta dalil yang mendasarinya dari Al-Qur'an maupun hadis. Jadi kita harus bisa membedakan mana takdir mu'allaq dan takdir mubram. Selanjutnya, mengimplementasikan sikap ikhtiar, sabar dan tawakal dalam menghadapi berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari sesuai pemahaman tentang takdir. Jadi lebih kepada implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita ya yang disesuaikan dengan pemahaman takdir mu'allaq dan takdir mubram. Selanjutnya, menganalisis perbedaan takdir mu'allaq dan mubram melalui studi kasus atau peristiwa nyata di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, mengkritisi pemahaman keliru masyarakat tentang takdir. Misal, sikap pasrah atau usaha ya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya selalu pesimis, maka setelah kita belajar tentang takdir mu'allaq dan mubram, kita harus lebih optimis lagi. Baik, selanjutnya Pak Apung mau ngasih pertanyaan lagi nih ya. Jika semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa manusia masih harus ikhtiar? Ada yang bisa jawab? Oke, silahkan Muhammad Sunil. Ya Pak, manusia itu harus tetap berusaha karena Allah sudah menetapkan takdir mu'allaq. Yang dimana takdir mu'allaq itu tergantung pada usahanya manusia Pak. Sedangkan ikhtiar itu bentuk keimanan dan tanggung jawab kita kepada Allah Pak. Tapi hasil akhirnya itu tetap di tangan Allah. Oke, tepuk tangan untuk Muhammad Sunil. Kita kasih hadiah pulpen cinta dari Pak Apung nih ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti ya. Jadi kegiatan inti pembelajaran kita tentang takdir mu'allaq dan takdir mubram, Pak Apung akan memutarkan dua video nih tentang takdir mu'allaq dan takdir mubram. Nah, nanti kalian cermati videonya ya, kalian amati. Siapa yang mau bertanya silahkan, dan siapa nanti yang mau menjawab silahkan. Oke? Ya, saksikan videonya. Oke ya. Kita setel video yang pertama, nanti kalian amati dan buat pertanyaan. Siang-siang kamu Ini ceritanya anak petani. banget sih. Iya enggak? Iya nih, baru juga pulang sekolah, udah langsung kerja aja. Iya Pak. Dia dihina oleh kawan-kawannya. Disuruh ayahku buat jaga sawah. Ya sebentar aja sih. Karena pengen jadi TNI, dan kata teman-temannya nggak mungkin. Aduh, Baik, pergi. lagi. Anak petani Katanya itu mau ketemuan di sini. beberapa tahun kemudian ya di lokasi sawah yang sama, teman-temannya yang beberapa tahun lalu ngejek, yang kuliah, ternyata mereka menganggur. Udah ditungguin dari tadi, malah baru datang. Menganggur ya. Aduh, sorry Tidak bro, lama. telat. Dari mana aja sih? Datang lagi temennya yang satu lagi yang ngejek. Angkat-angkat. Iya. Jadi dapat sorry. informasi setelah kuliah, Jadi masih di jalan. dia kerja di Baru pulang kerja. Widih. Alfamart. Di mana sekarang kamu, Rut? Aku Yang satu nganggur, kerja di minimarket, yang satu Pan. kerja di Alfamart. Loh. Siapa itu, Rut? Temenmu? Nah, Ya, lagi asik-asik nggak ngobrol, tidak lama ada seseorang datang nih. Loh, kalian Ya. kan Vano dan Ada Rudi. seseorang datang, Kok bisa ada di sini? Ya, kami cuma perhatikan duduk siapa di yang sini. datang. Emang kamu siapa? Kok kenal kami? Kok bisa kalian lupa? Ini Angga, teman sekolah kalian dulu. Enggak. Iya, Angga. Masa kalian nggak kenal sih? Oh, kamu Ternyata Angga yang anak datang ini petani adalah itu Angga, ya? kawan Benar. yang diejeknya Aku ada anak beberapa petani tahun yang dulu kalian selalu rendahkan dia buka dan jaketnya. hina aku. Alhamdulillah, kata mereka sekarang berdua tidak mungkin. aku bisa membuktikannya bahwa Ternyata segala sesuatu ya dia yang jika kita kejar dengan dengan doa orang sungguh-sungguh, tua kita pasti bisa dan kerja keras, mencapainya. ikhtiar Jadi, usaha sungguh-sungguh, Angga, dia kamu berhasil sekarang mengejar menjadi tentara. impiannya Iya. menjadi seorang Alhamdulillah, Ruth. prajurit TNI terbaik di lulusan angkatannya.
Oke, itu video yang pertama tentang takdir mu'allaq. Ya, itu video pertama tentang takdir mu'allaq. Baik. Ya, tentang takdir mu'allaq. Oke, silakan anak-anak. Siapa yang mau bertanya ya tentang video yang pertama? Ada nggak? Tentang video yang pertama. Silakan, Ridwan. Di video pertama, apa pertanyaannya? Baik Pak, saya ingin bertanya, kenapa usaha manusia bisa mengubah takdir mu'allaq? Kenapa? Usaha manusia bisa mengubah takdir mu'allaq. Kenapa usaha manusia bisa merubah takdir mu'allaq? Ada yang bisa jawab nggak? Yosi. Kenapa usaha manusia bisa merubah takdir mu'allaq? Oke? Ada nggak sini? Ya. Silakan. Ajijah, silakan. Kenapa aja? Karena usaha manusia bisa mengubah takdir mu'allaq itu karena seseorang yang misalnya rajin belajar bisa membuat nilai bagus, tetapi usaha manusia tidak bisa mengubah takdir mubram. Ya. Seperti kematian atau jenis kelamin karena itu sudah ketetapan Allah. Oke, baik Aziza. Oke ya, Pak Apung punya pulpen cinta nih, ya. Untuk Aziza sama Muhammad Ridwan ya. Tepuk tangan untuk Muhammad Ridwan. Aziza ya. Ini pulpen dari Cina langsung. Baik, selanjutnya kita putar tentang video yang kedua ya, sama perhatikan, amati, lalu siapkan pertanyaan ya. Tentang takdir baik. Sekarang kita tentang takdir mubram. Lihat. Ini lagi sholat, bisukil di mahfaji, sholat. Imam, sehat nggak? Sehat nggak imamnya? Kita lihat. Apa itu yang terjadi? Meninggal. Oke, ya itu video kedua tentang takdir mubram. Baik ya anak-anak, tentang video yang kedua, takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah, ya. Yang tidak melibatkan manusia, artinya ketetapan yang sudah sakot, yang sudah tidak mungkin bisa dirubah lagi. Artinya ketetapan yang harus kita terima dengan sabar dan ikhlas. Contohnya apa? Kematian. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ya dengan membentuk kelompok. Oke ya, kita hitung ini ada berapa? 20. Ya oke, 34 ini ya. Kita bagi jadi 4 kelompok, silahkan. Bapak bagikan LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok 2 silahkan dipelajari. Kelompok 3 ya, silahkan bergabung semua ya. Silahkan didiskusikan. Ya, silahkan didiskusikan ya. Oke, ketua kelompoknya mana ini 4? Ajizah mana? Ajizah ya, tolong di ini. Sama-sama ya. Oke, silakan ya. Dirembukan ya, dirembukan. Silakan dirembukan seperti ini ya, dirembukan nih. The best nih kelompok 2 nih. Ya Wan, silakan. Ya, diskusikan, tulis nama kelompok. Kemudian di sana ada simulasi gambar ya, kalian lengkapi ya. Kalian lengkapi ya, kelompok 4 tulis nama semua. Kemudian di sana ada gambar, ada keterangan ya, referensi. Silahkan ya, ditambahkan, didiskusikan ya. Nanti kita presentasi antar kelompok. Jadi LKPD-nya ini ya anak-anakku, itu kan ada gambar, kemudian sudah ada keterangan ya. Disilahkan dilengkapi ya, untuk bahan kayak presentasi dilengkapi ya, disesuaikan dengan gambar yang ada.
Sudah ya? Oke, saya minta ya selanjutnya kita presentasikan. Nanti teman-teman yang lain yang tidak ke depan, itu silahkan perhatikan teman-temannya yang ke depan. Kemudian saya minta nanti siapkan pertanyaan. Setuju? Ya? Oke, saya minta kelompok satu dulu, 2 orang ya, ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi pembahasan tentang bab kita. Ayo. Oke, silahkan. Muhammad Ridwan dan Muhammad Sunil, disilakan ya. Oke, untuk kelompok 2, 3, dan 4, ini siapkan ya, amati, kemudian nanti siapkan pertanyaan. Oke, silakan Muhammad Ridwan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hadi. Nama saya Muhammad Sunil. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menerapkan takdir mualak dan takdir mubrom dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan Bikin gambar. skenario masalahnya. Di sini terdapat gambar seorang pengusaha yang mengalami penurunan keuntungannya. Seorang pengusaha muda bernama Budi berusaha membuka usaha kedai kopi. Ia sudah berikhtiar maksimal, belajar bisnis, menjaga kualitas, dan berdoa. Namun, setelah beberapa bulan, usahanya belum berkembang karena banyak pesaing. Ia mulai putus asa dan mulai berkata, mungkin rezeki saya memang sudah ditakdirkan begini. Saya tidak perlu berusaha lagi. Sekian, terima kasih. Jadi teman-teman, dari gambar tersebut kita seharusnya berusaha ya, karena takdir mualak itu dapat berubah. Jadi kalau kita berusaha, contohnya nih rezeki kita turun, harusnya kita berpikir kenapa bisa turun, apa yang membuat pelanggan saya tidak datang ke kedai kopi saya. Cukup sekian. Oke. Cukup sekian presentasi dari kami. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, saya Nur Aziza dari kelompok 4. Nilai apa saja yang dapat diambil dari kasus tersebut? Oke, silakan. Muhammad Ridwan. Nilai apa saja? Oke, saya ini izin moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Zida. Pertanyaannya, nilai apa saja yang dapat kita dapat apa tadi ya? Nilai apa saja yang dapat kita ambil dari kasus tersebut? Nilai yang dapat kita ambil dari kasus tersebut ialah ikhtiar, doa, sabar, dan tawakal. Oke, baik. Silakan. Baik. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, pada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah 4 kelompok yang presentasi ya. Oke, sudah 4 kelompok melakukan presentasi. Nah, selanjutnya anak-anak, kita masuk ke asesmen formatif ya, yaitu tugas mandiri ya. Bapak sudah kasih lembaran kepada kalian, itu nanti silakan ditulis nama ya, tulis nama, kemudian kelasnya ya, terus dilingkari jawabannya ya. Itu seputaran tentang pelajaran kita hari ini. Silahkan diisi. Nanti kalau sudah, langsung kumpulkan lagi ke depan ya, Bapak. Disilakan. Oke, sudah semua ya? Bapak minta berdiri nih, biar lebih semangat nih, ya. Pokoknya kita melakukan ice breaking dulu nih, anak-anak. Jadi permainan ice breaking kita
Nih lihat spidol Bapak. Tatap spidol. Nah ya. Kalau spidolnya nanti Bapak arahkan ke kanan, kalian kemana? Kalau spidolnya ke kiri, kiri. Kalau ke atas, ke atas. Kalau ke bawah berarti, oke? Siap? Perhatikan. Oke, pinter ya. Sekarang kebalikan. Kalau spidol ini ke kanan, kalian siap ya? Oke, tepuk tangan ya. Luar biasa. Baik anak-anak, kita memasuki penutup ya. Jadi kita simpulkan ya bahwa takdir mu'alaq itu adalah takdir yang bisa diubah dengan doa, usaha, ikhtiar, dan selanjutnya tawa. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa, maka kita harus bersabar dan ikhlas. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang terbaik. Jadi sekarang nanti di kehidupan sehari-hari nih, ya, siap nggak belajar lagi? Siap. Siap nggak bekerja keras lagi? Siap nggak berikhtiar lagi? Oke, kenapa? Karena ada takdir mu'alaq. Nah, maka kita tumbuhkan kembali keimanan kita kepada qada dan qadar. Baik, anak-anak, ya, kita akan lakukan refleksi pembelajaran. Nah, kira-kira nih ya, saya mau tanya ya kepada kalian dengan jujur. Setelah kita belajar tentang takdir mu'alaq dan mubram, hal baru apa yang kalian dapatkan? Ya, silakan Ridwan. Saya baru tahu Pak, takdir mu'alaq itu bisa diubah Pak. Iya. Kira nggak bisa diubah. Iya. Kalau takdir mubram, karena baru dapat materi dari Bapak tadi, Ya. karena takdir mubram nggak bisa diubah, kematian, kelahiran, jenis kelamin, itu saya baru tahu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Ridwan. Selanjutnya nih, kira-kira dari pelajaran kita hari ini, materi mana yang menurut kalian yang paling mudah dan enak? Silakan. Berdiri. Saya baru memahami tentang takdir mu'alaq karena contohnya ada pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kesembuhan penyakit yang bisa terjadi karena ikhtiar dan doa. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ini Pak Apu kasih lagi hadiah nih, ya, yang baru ya. Oke, pena cinta. Baik, anak-anak, ini ada satu high fan emot ya, icon emot ya. Jadi nanti Bapak minta yang Bapak panggil ke depan ya. Tolong kalian nanti pegang pakai tangan mana yang menurut kalian ya pelajaran hari ini ya. Cek aja ya. Senang, puas ya. Setuju? Oke. Oke, Muhammad Ridwan silakan ke depan. Tinggal dipegang aja ya. Oke, tepuk tangan. Ya, juga. Baik, tepuk tangan. Baik ya, kita sudah ke depan semuanya, tiap individu. Selanjutnya anak-anak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesehatan tentunya ya. Kenapa? Karena kita berharap ya minggu yang akan datang ini kita bisa ketemu lagi untuk membahas materi selanjutnya ya tentang beriman kepada qada dan qadar. Kalau hari ini
kita sudah belajar tentang takdir mu'allaq dan takdir mubram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu depan kita akan bahas lanjutan tentang apa? Tentang dahsyatnya beriman kepada qada dan kalau hari ini kita cuma tahu ada takdir mu'allaq dan takdir mubram, minggu depan kita akan pelajari secara lengkap. Bapak mengambil referensi dari syarah kitab Kifayatul Awam, ya, fi ilmi kalam summa sifatul ma'ani karya Muhammad Fadail, ya, yaitu tentang apa? Ada 8 tingkatan. 1 suluhil qadim, yang kedua qabdah awal, tanjijil hadis awal, qabdah sani, tanjijil hadis sani, qabdah salis, tanjijil hadis salis, dan yang terakhir adalah qabdah rabi. Ini apa, Pak? Ini adalah tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari mulai kita belum diciptakan nih. Kemudian kita diciptakan, ya. Kemudian ketetapan kita ditulis di Lauhil Mahfud. Kemudian ketetapan kita itu berubah atau tidak di Lauhil Mahfud. Kemudian kita dimasukkan ke rahim orang tua kita. Kemudian kita dilahirkan. Kemudian ketetapan kita hidup di dunia. Kemudian kita dimatikan. Dan kemudian di bab 1 nih tentang hari akhir kita dibangkitkan. Yaumul jaza, yaumul ba'as. Kemudian mizan, ya, pada hisab, sampai nanti yang terakhir qabdah rabi tentang surga atau neraka. Ini di pertemuan minggu depan, ya, kita akan bahas, kita akan lengkapi tentang dahsyatnya beriman kepada qada dan qadar. Yang jelas anak-anakku, Bapak minta setelah kita belajar tentang takdir mu'allaq dan takdir mubram, ya, saya minta kalian jaga optimisme, jangan jadi manusia yang pesimis, tetap selalu optimis, kemudian pupuk terus impian dan cita-cita. Kenapa? Karena cita-cita itu bisa usahakan. Dalam kehidupan sehari-hari, usahakan segala sesuatu. Kita harus berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha, kemudian kita sempurnakan ikhtiar. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya, itu yang Bapak pinta. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ikuti Bapak, kita doa, ya. Kalau tadi sama Muhammad Ridwan, yang terakhir ini bersama Bapak, ya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna auladana min ahli ilmi wa ahli khair. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.